Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebelum kenaikannya ke surga, Kristus mengatakan bahwa waktunya belum tiba untuk mendirikan dengan mulia kerajaan Mesianis yang dinanti-nantikan Israel. Kerajaan ini menurut para nabi harus menghadirkan kekuasaan keadilan, cinta kasih dan kedamaian yang definitif untuk semua orang. Waktu yang sekarang ini, sesuai dengan perkataan Tuhan, adalah waktu roh dan waktu untuk memberi kesaksian, tetapi juga waktu kemalangan dan waktu ujian oleh yang jahat, yang juga mengganggu gereja sendiri dan membuka perjuangan hari-hari terakhir. Itulah juga waktu untuk bertahan dan berjaga-jaga. Injil yang kita dengarkan hari ini dapat menjadi refleksi bagaimana kita hidup dalam waktu untuk bertahan dan berjaga-jaga bila mana hari Tuhan itu datang, yang digambarkan oleh perumpamaan tentang 10 gadis yang menunggu kedatangan mempelai pria. Mempelai pria itu adalah Tuhan, sementara para gadis itu menggambarkan keadaan umat beriman dalam menantikan kedatangan Tuhan. Ada waktu segera antara kedatangan Kristus yang pertama dan yang terakhir, dan itu adalah waktu berjaga-jaga, waktu di mana kita harus menjaga pelita iman, harapan dan kasih tetap menyala. Waktu di mana hati kita tetap terbuka untuk kebaikan, keindahan, kebenaran, dan hidup seturut dengan kehendak Allah, bertahan hingga akhirnya tiba dalam sebuah perjumpaan yang indah dengan Yesus, karena kita juga tidak tahu hari atau jam kedatangan Kristus. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 25, ayat 1 sampai dengan 13. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang! Songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Dalam kebaikan dan kebijaksanaannya, Allah berkenan mewahyukan dirinya dan memaklumkan rahasia kehendaknya. Berkat rahasia itu, manusia dapat menghadap Bapa melalui Kristus Sabda yang menjadi daging, dalam Roh Kudus dan ikut serta dalam kodrat ilahi. Dengan wahyu itu Allah yang tidak kelihatan, dari kelimpahan cinta
kasih-Nya, menyapa manusia sebagai sahabat-sahabatnya dan bergaul dengan mereka, untuk mengundang mereka ke dalam persekutuan dengan diri-Nya dan menyambut mereka di dalamnya. Tata penyelamatan Kristen sebagai suatu perjanjian yang baru dan definitif, tidak pernah akan lenyap dan tidak perlu diharapkan suatu wahyu umum baru sebelum kedatangan yang jaya Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui wahyu itu kebenaran yang sedalam-dalamnya tentang Allah dan keselamatan manusia nampak bagi kita dalam Kristus, yang sekaligus menjadi pengantara dan kepenuhan seluruh wahyu. Tata penyelamatan Kristen sebagai suatu perjanjian yang baru dan definitif, tidak pernah akan lenyap dan tidak perlu diharapkan suatu wahyu umum baru sebelum kedatangan yang jaya Tuhan kita Yesus Kristus. Akhirnya pada zaman sekarang Ia bersabda kepada kita dalam Putera, sebab Ia mengutus Puteranya, yakni Sang Sabda kekal yang menyinari semua orang, supaya tinggal di tengah umat manusia dan menceritakan kepada mereka hidup Allah yang terdalam. Tata penyelamatan Kristen sebagai suatu perjanjian yang baru dan definitif, tidak pernah akan lenyap dan tidak perlu diharapkan suatu wahyu umum baru sebelum kedatangan yang jaya Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus Sang Sabda yang menjadi daging, diutus sebagai manusia kepada manusia, menyampaikan sabda Allah dan menyelesaikan karya penyelamatan yang diserahkan oleh Bapa kepadanya.